pada tanggal 28 Mei 2025. Selama kunjungan penting Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia menandatangani surat pernyataan yang mengisyaratkan ambisi negara untuk memperoleh tambahan perangkat keras militer buatan Prancis, termasuk jet tempur Dassault Rafale, kapal selam Scorpène, frigat ringan, dan sistem artileri Caesar. Kesepakatan yang diresmikan di hadapan Macron dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini menandai langkah penting dalam upaya berkelanjutan Indonesia untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya. Meskipun jumlah dan jadwal spesifiknya masih dirahasiakan, media Prancis, OPEC News, berspekulasi bahwa kesepakatan tersebut dapat melibatkan sekitar 18 jet Rafale tambahan. Namun, mereka memperingatkan adanya tantangan logistik yang potensial dan pertanyaan tentang komitmen politik yang dibutuhkan untuk mempertahankan program ambisius ini. Langkah ini menggarisbawahi upaya Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militernya di tengah landscape keamanan regional yang kompleks. Berdasarkan kontrak tahun 2022 untuk 42 Rafale dan peralatan pertahanan lainnya, perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kritis dalam angkatan udara, laut, dan darat Indonesia. Tetapi masih ada pertanyaan tentang kelayakan dan integrasi sistem canggih dalam persenjataan negara yang menggunakan alutsista beragam. Angkatan bersenjata Indonesia telah lama bergantung pada campuran platform yang sudah tua, termasuk F-16 Amerika dan pesawat tempur Su-27 dan 30 Rusia, yang berjuang untuk memenuhi tuntutan peperangan modern di negara kepulauan yang luas ini. Geografi negara yang luas meliputi lebih dari 17.000 pulau, membutuhkan sistem serbaguna yang mampu beroperasi di wilayah udara, laut, dan darat. Kesepakatan pada tahun 2022 dengan Prancis senilai 8,1 miliar US dollar mencakup 42 jet Rafale, pengembangan kapal selam dan amunisi yang memposisikan Prancis sebagai mitra utama dalam modernisasi pertahanan Jakarta. Diperkenalkan oleh Angkatan Udara Prancis pada tahun 2001, Rafale telah berevolusi menjadi pesawat generasi 4,5 yang memadukan avionik canggih dengan sistem persenjataan yang tangguh. Radar Array Pindai Elektronik Aktif AESA RBE-2 yang dikembangkan oleh Thales menawarkan deteksi target jarak jauh dan pelacakan simultan terhadap berbagai ancaman, sebuah lompatan signifikan dibandingkan radar pindai mekanis pada F-16 dan Su-30 Indonesia. Rangkaian peperangan elektronik Spektra Rafale memadukan penerima peringatan radar, pengacau, dan umpan yang memberikan pertahanan tangguh terhadap ancaman rudal. Dengan 14 hardpoint, jet tersebut dapat membawa lebih dari 9 ton persenjataan, termasuk rudal udara ke udara Meteor yang jaraknya di luar jangkauan visual dengan jangkauan melebihi 120 mil, dan rudal jelajah Scalp EG untuk serangan presisi. Dibandingkan dengan F-16 Indonesia saat ini yang mengandalkan sistem radar lama dan kurang memiliki kemampuan peperangan elektronik canggih, Rafale menawarkan kewaspadaan situasional dan kemampuan bertahan hidup yang lebih unggul di lingkungan yang diperebutkan. Jet tempur Su-27 dan Su-30, meski dilengkapi rudal jarak jauh seperti R-77, masih kurang dalam hal fusi sensor dan peperangan yang berpusat pada jaringan, yang merupakan bidang-bidang yang menjadi keunggulan Rafale. Laporan terbaru yang belum diverifikasi tentang Rafale India yang ditembak jatuh oleh jet tempur J-10C Pakistan dalam pertempuran pada 7 Mei 2025 telah menimbulkan pertanyaan tentang kinerjanya di lingkungan dengan ancaman tinggi yang mendorong Indonesia untuk meninjau kembali kesepakatan Rafale senilai 8,1 miliar dolar. Meskipun klaim ini masih belum dikonfirmasi, klaim ini menyoroti pentingnya pelatihan pilot dan integrasi taktis untuk memaksimalkan kemampuan jet tersebut. Namun, mengintegrasikan sistem ini menimbulkan tantangan yang signifikan. Angkatan bersenjata Indonesia mengoperasikan berbagai peralatan dari Amerika, Rusia, dan Eropa, sehingga menimbulkan masalah kompatibilitas. Rafale misalnya, memerlukan perawatan dan pelatihan khusus yang dapat membebani infrastruktur logistik Indonesia. Laporan tentang penundaan kesepakatan Rafale 2022 dengan 6 jet pertama diperkirakan tidak akan tiba hingga awal 2026. Menyoroti kompleksitas penyerapan platform canggih, kapal selam dan frigat, meskipun kompatibel dengan
kelas Nagapasa milik Indonesia membutuhkan awak yang terampil dan rantai pasok yang kuat. Namun, ketergantungan pada satu pemasok dapat membuat Indonesia menghadapi resiko, terutama jika keterbatasan anggaran. Dibuktikan dengan pemotongan anggaran pertahanan sebesar 6% pada tahun 2025 membatasi dukungan jangka panjang. Belanja pertahanan negara di bawah 1% dari PDB, tertinggal dari negara-negara tetangga sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keterjangkauan akuisisi ini. Kurangnya kejelasan mengenai jumlah dan jadwal membayangi kesepakatan tersebut. Perkiraan OPEC News mengenai 18 Rafale tambahan masih bersifat spekulatif dan belum ada angka resmi yang dirilis. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Indonesia untuk membiayai dan mengintegrasikan sistem tersebut, terutama mengingat terbatasnya anggaran pertahanan. Kesepakatan Rafale 2022 menghadapi penundaan karena masalah pendanaan, dan tantangan serupa dapat menghambat kesepakatan baru ini. Laporan mengenai Indonesia yang menjajaki alternatif seperti pesawat tempur Kaan milik Turki atau J-10C milik Cina menunjukkan pendekatan yang hati-hati. Meskipun para analis meragukan kapasitas negara tersebut untuk menjalankan beberapa program berbiaya tinggi secara bersamaan. Laporan yang belum dikonfirmasi tentang hilangnya Rafale dalam pertikaian India-Pakistan, meskipun tidak pasti, telah memicu perdebatan publik di Indonesia, dengan beberapa pihak mempertanyakan efektivitas tempur jet tersebut. Para ahli memperingatkan bahwa insiden tersebut mencerminkan faktor taktis dan pelatihan, bukan kelemahan bawaan platform tersebut. Secara historis, akuisisi pertahanan Indonesia dibentuk oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan kemampuan dengan keterjangkauan. Pembatalan rencana pembelian Su-35 dari Rusia pada tahun 2018 karena sanksi AS menggarisbawahi kendala geopolitik pada keputusan pengadaan Indonesia. Pergeseran ke platform Prancis mencerminkan perubahan strategis dari sistem Rusia dan pendekatan hati-hati terhadap perangkat keras Amerika, mengingat ketegangan atas sanksi. Implikasi kesepakatan ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras. Dengan bermitra dengan Prancis, Indonesia memperoleh akses ke pelatihan tingkat lanjut dan infrastruktur pendukung, termasuk simulator dan pusat logistik yang direncanakan di Pekanbaru dan Pontianak. Fasilitas-fasilitas ini akan sangat penting untuk menjaga kesiapan, khususnya untuk Rafale yang memerlukan perawatan khusus dibandingkan dengan F-16. Keberhasilan kesepakatan ini bergantung kepada kemampuan Indonesia untuk mengatasi kendala keuangan dan logistik. Anggaran pertahanan negara yang dibatasi oleh prioritas ekonomi dapat membatasi cakupan akuisisi. Jadwal pengiriman Rafale yang bertahap pada tahun 2022 dengan jet pertama tiba pada tahun 2026 menunjukkan pendekatan yang hati-hati terhadap pendanaan. Kurangnya transparansi mengenai jumlah dan biaya dalam surat pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Indonesia, terutama jika platform alternatif seperti J-10C atau Kaan mendapat daya tarik.